Timnas Indonesia kedatangan 5 pemain baru dan dipastikan akan dimainkan saat Indonesia melawan Australia di matchday ke-7 kualifikasi Piala Dunia 2026. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastur optimis bahwa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tak menyangka bahwa supporter Timnas Indonesia mengantarnya pulang untuk terakhir kali. Timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia di matchday 7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Untung bagi Patrick Kluivert, Timnas Indonesia hampir pasti mendapatkan 2 pemain keturunan tambahan yang tersedia melawan Australia. Selain 2 nama ini, Patrick Kluivert juga dapat mengandalkan 3 pemain yang di laga pertama melawan Australia pada September tahun 2024 belum tersedia memperkuat skuad Garuda. Karena itu, Timnas Australia bakal menghadapi 5 nama baru dari skuad Timnas Indonesia pada Maret tahun 2025. Kehadiran pemain-pemain ini praktis meningkatkan kans Timnas Indonesia mencuri angka di markas Australia, Sydney Football Stadium. Berikut 5 pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia saat menghadapi Australia. Yang pertama ada Ole Romeni. Ole Romeni diperkirakan mengambil sumpah warga negara Indonesia pada awal Februari tahun 2025. Jika sudah mendapatkan paspor Indonesia, langkah selanjutnya yang akan dijalani oleh Romeni adalah perpindahan federasi. Jika tidak mengalami cedera, Ole Romeni hampir pasti masuk skuad Timnas Indonesia racikan Patrick Kluivert. Kehadiran penyerang Oxford United ini dibutuhkan untuk menggantikan posisi Ragnar Oratmangun yang absen melawan Australia karena sanksi akumulasi kartu. Berikutnya ada Hairori Edewal. PSSI terang-terangan sedang mengumpulkan dokumen untuk menaturalisasi Hairori Edewal menjadi warga negara Indonesia. Berhubung akhir pekan lalu terkena kartu merah saat membela sang klub Royal Antwerp, Hairori Edewal berpotensi mendarat di Indonesia pada pekan ini atau awal pekan depan. Hairori Edewal wajib ke Indonesia terlebih dulu untuk menjalani tes kesehatan hingga wawancara bersama Badan Intelijen Negara. Setelah proses itu dilewati, barulah berkas ex-Crystal Palace ini dibahas di DPR hingga berujung ke pengambilan sumpah. Pemain berikutnya ialah Eliano Reyders. Saat Timnas Indonesia bermain 0-0 dengan Australia pada September tahun 2025, Eliano Reyders belum eligible untuk memperkuat skuad Garuda. Sekarang, pemain PEC Zwolle sudah tersedia dan siap membawa Timnas Indonesia menggila di markas Australia. Saat ini, Eliano Reyders biasa dimainkan sebagai fullback kanan PEC Zwolle. Namun, di Timnas Indonesia, Eliano Reyders dapat diandalkan di posisi winger kanan, kiri atau second striker. Pemain selanjutnya ialah Miss Hilgers. Ia juga belum bermain saat Timnas Indonesia menahan Australia 0-0 di pertemuan pertama. Seperti Eliano Reyders, Miss Hilgers baru membela skuad Garuda pada Oktober tahun 2024. Kehadiran Miss Hilgers bagaikan berkah bagi Timnas Indonesia. Miss Hilgers dikenal sebagai salah satu bek terbaik di Eredivisie. Harga pasarnya yang mencapai 9 juta euro termahal di skuad Timnas Indonesia, salah satu bukti kehebatan bek tengah berusia 24 tahun. Nama terakhir yang sedang bikin heboh pencinta sepak bola tanah air, Kevin Dix. Dibilang bikin heboh karena Kevin Dix bakal menjadi pemain pertama Indonesia yang merumput di Bundesliga setelah memutuskan hengkang ke Borussia Mönchengladbach pada musim panas 2025. Di Timnas Indonesia, kualitas Kevin Dix begitu terlihat saat Timnas Indonesia menghadapi Jepang pada November tahun 2024. Sayangnya, cedera lutut membuat Kevin Dix gagal beraksi lebih lama di laga tersebut. Nama-nama di atas diharapkan bisa memberikan performa terbaik saat Timnas Indonesia menghadapi Australia. Timnas Indonesia membutuhkan poin demi menjaga peluang lolos Piala Dunia 2026. Asisten Timnas Indonesia, Alex Pastur menyadari tantangan ketika ia menerima tawaran untuk membantu Patrick Kluivert di skuad Garuda. Timnas Indonesia memasuki era baru yang akan dilatih Patrick Kluivert. Ex-striker legendaris itu dibantu oleh asisten pelatih, yaitu Alex Pastur, Denny Lenzat, dan terbaru Gerald Vandenberg.
Mereka akan dihadapkan tantangan berat untuk membawa tim merah putih lolos ke Piala Dunia 2026. Nyatanya tantangan tersebut justru membuat Pastur menjadi semakin tertarik menangani skuad Garuda. Itu adalah tantangan sesungguhnya, ucap Alex Pastur. Lebih lanjut, pelatih berusia 58 tahun ini menegaskan andai targetnya tercapai lolos ke Piala Dunia 2026, maka terjadi sesuatu yang luar biasa dari supporter Indonesia. Jika kamu lolos ke Piala Dunia dalam 4 pertandingan itu, maka suasananya akan benar-benar pecah, sambung Pastur. Alex Pastur sendiri berusaha untuk mengenal Indonesia usai ditunjuk sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert. Ia mempelajarinya lewat buku serta kagum dengan supporter tanah air. Mereka adalah negara gila bola, pastinya akan ada dukungan yang fenomenal setiap pertandingan. Bisa membuatnya lolos ke Piala Dunia bakal jadi tantangan serius. Terlebih bagi saya, ini sudah seperti puncaknya, pungkasnya. Shin Tae-yong tak menyangka bahwa supporter timnas Indonesia mengantarnya pulang untuk terakhir kali. Shin Tae-yong telah pulang ke Korea Selatan dengan pesawat Korean Air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu, tanggal 27 Januari tahun 2025 malam. Saat tiba di bandara, Shin Tae-yong disambut ratusan supporter timnas Indonesia. Shin Tae-yong tak menyangka dan berterima kasih atas dukungan yang diberikan kepadanya hingga saat terakhir. Saya tidak menyangka kalian masih akan datang untuk mengantar saya untuk terakhir kalinya. Terima kasih atas dukungan yang kalian berikan sampai terakhir waktu saya. Sekali lagi terima kasih untuk semua pendukung sepak bola Indonesia, ujarnya. Shin Tae-yong pertama kali melatih timnas Indonesia pada Januari tahun 2020. Pada tanggal 6 Januari tahun 2025, pelatih 54 tahun itu diberhentikan oleh PSSI. Sejatinya, kontrak Shin Tae-yong berlangsung hingga 2027. Itu artinya Shin Tae-yong sudah 5 tahun melatih timnas Indonesia di berbagai level, kelompok umur hingga senior. Banyak prestasi yang ditorehkannya selama ia menukangi timnas Indonesia di berbagai level. Salah satunya membawa timnas Indonesia U23 melaju ke semifinal Piala Asia 2023 dan membawa timnas Indonesia melaju ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Hingga menaikkan ranking FIFA dari 173 ke 127.